Assalamualaikum sahabat. Apa kabarnya kalian semua? Semoga kita selalu diberi kesehatan dan dilancarkan rezekinya. Amin ya robbal alamin. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, di dalam kehidupan ini manusia tidak akan pernah luput dari yang namanya kesalahan. Kesalahan-kesalahan yang dilakukan bisa saja diketahui maupun tanpa diketahui. Ada sebuah kesalahan yang mungkin kita semua mengetahuinya, dan kesalahan tersebut mendapat sebutan dari para ulama sebagai anak setan. Lantas kesalahan apakah yang dimaksud? Seperti biasa, sebelum lanjut ada baiknya untuk subscribe terlebih dahulu dan menyalakan notifikasi agar segala informasi yang kami sajikan bisa Anda nikmati dengan cepat. Terima kasih. Manusia ialah makhluk ciptaan Allah yang tidak pernah luput dari salah dan dosa. Bahkan dapat dikatakan tidak ada satu orang pun manusia di dunia ini yang tidak pernah melakukan kesalahan sekecil apapun kesalahan besar. Itu mulai dari Nabi Adam alaihissalam hingga anak cucu dan keturunannya, hingga saat ini manusia akan tetap menjadi tempatnya salah dan lupa. Namun sebaik-baik manusia adalah mereka yang mau dan berani untuk bertaubat, sebagaimana hadits Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang berbunyi, setiap anak Adam pasti berbuat salah, dan sebaik-baik orang yang berbuat kesalahan adalah yang bertaubat. Hadits riwayat At-Tirmidzi. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, pada kesempatan ini kita akan membahas 3 kesalahan yang disebut oleh para ulama sebagai anaknya setan. Berikut 3 kesalahan tersebut. 1. Tidak berzikir setelah sholat. Kesalahan yang pertama adalah tidak melakukan zikir setelah menunaikan ibadah sholat. Orang yang terburu-buru setelah selesai salat karena urusan dunia disebut para ulama sebagai anaknya setan. Di tengah padatnya aktivitas, terkadang kita lalai untuk cepat kembali melakukan kegiatan lain setelah sholat. Namun sebaiknya kita tidak langsung beranjak pergi meninggalkan tempat sholat, melainkan melanjutkan amalan berdoa dan zikir sesuai dengan sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Abu Umamah Al-Bahili radhiyallahu an meriwayatkan, seseorang bertanya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, "Ya Rasulullah, doa manakah yang didengar Allah?" Beliau menjawab, doa pada akhir malam dan setelah sholat maktubah atau salat wajib. Hadits riwayat Tirmidzi. Dengan berdoa dan berzikir hati akan merasa tenang. Begitu juga sebagai kesempatan yang luar biasa untuk meminta segala hajat yang diinginkan. Selain itu, berdoa dan berzikir dapat meningkatkan ketakwaan, menghindarkan hati dari prasangka buruk, serta menghapuskan dosa-dosa yang telah diperbuat. Allah Subhanahu wa Ta'ala senang kepada hambanya yang senantiasa berdoa dan memohon kepadanya. Hal ini dijelaskan dalam Al-Quran Surat Ghafir ayat 60. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Berdoalah kepadaku, aku akan kabulkan doa kalian. Sungguh orang-orang yang menyombongkan diri karena enggan beribadah kepadaku akan dimasukkan ke dalam neraka jahanam dalam keadaan hina." Hina berdasarkan ayat tersebut
orang yang enggan berdoa, ataupun berzikir disebut sebagai orang yang sombong. Dan kita semua tahu bahwa sifat sombong dimiliki oleh setan yang terkutuk. 2. Anak yang durhaka kepada orang tua. Dalam Islam orang tua memiliki kedudukan yang luar biasa di dalam sebuah keluarga. Berbuat durhaka kepada kedua orang tua sangatlah ditentang, segala apapun bentuk kedurhakaan dilarang di dalam Islam. Bahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menggolongkan perbuatan tersebut ke dalam dosa besar. Hal ini dijelaskan di dalam sebuah hadis yang artinya, salah satu dosa yang terbesar di sisi Allah pada hari kiamat adalah menyekutukan Allah, membunuh seorang mukmin secara tidak sah, melarikan diri dari medan jihad fisabilillah pada waktu penyerbuan, mendurhakai orang tua, menuduh perempuan suci melakukan perbuatan keji, belajar ilmu sihir, makan uang riba, dan makan harta anak-anak yatim. Hadis riwayat Ibnu Hibban. 3. Orang yang pelit. Islam mengajarkan manusia untuk menjadi orang yang dermawan, akan tetapi setan berbisik dan menyuruh manusia untuk berbuat keji, agar menjadi orang yang kikir ataupun pelit. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, setan menjanjikan, menakut-nakuti kemiskinan kepadamu, dan menyuruh kamu berbuat keji atau kikir. Sedangkan Allah menjanjikan ampunan dan karunia-Nya kepadamu, dan Allah Maha Luas, Maha Mengetahui. Quran Surat Al-Baqarah ayat 268. Sifat pelit merupakan salah satu bagian dari sifatnya setan, maka dari itu seorang muslim dilarang untuk bersifat pelit, apalagi terhadap sesama manusia. Rezeki malah enggan untuk mendekat apabila seorang muslim masih dihinggapi oleh sifat pelit. Justru sebaliknya, kebiasaan berbagi kepada sesama misalnya melalui sedekah akan menarik rezeki untuk datang. Untuk itu mari kita bertobat apabila sifat-sifat ini ada pada diri kita. Terima kasih sudah menonton sampai selesai. Sampai jumpa pada video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.